Oke, ini Pancasila tadi. Dasar mana ya? Nah, ini terkait dengan yang sering keluar dalam tes tuh. Biasanya ada pembukaan. Ini di sini sudah saya warnai. Ini merupakan apa ya? Ide-ide kalimat inti lah atau ide pokok dari setiap alinea. Khususnya untuk sila keempat ini agak banyak ya. Ada beberapa, ada empat paling tidak, ada empat inti ya. Misalnya terkait dengan eh, komitmen membentuk pemerintahan negara Indonesia ini ada di ini keempat. Kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya ini merupakan cita-cita nasional atau tujuan nasional. Nanti kalau ada pertanyaan tujuan nasional itu tercantum di alinea keberapa, ini alinea keempat. Ya bentuknya ada empat ini. Kalau saya sering menghafalkan itu ya akronimnya 5 daster. 5 daster. Li itu melindungi segenap bangsa Indonesia, Ma itu memajukan kesejahteraan umum, Das itu sebagai bangsa, dan Ter itu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian eh, apa namanya membentuk undang-undang dasar ini juga disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar, dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat. Nah, kemudian yang terakhir apa rumusan dari Pancasila. Ini saya pikir agak penting itu kalau seandainya nanti ada benar-benar materi Pancasila, ini legalitas rumusan Pancasila atau ditetapkan MPR nomor sekian dan Impres nomor sekian tahun 66 dan 68. Yang intinya apa namanya menegaskan bahwasanya pengucapan tulisan dan rumusan Pancasila yang sah dan benar atau diakui itu ya yang terdapat dalam pembukaan UUD 45. Kemudian sejarah lahirnya Pancasila ini tidak lepas dari apa pembentukan BPUPKI ya, atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Shunbi itu Sakai dengan ketuanya Rajiman Widya Diningrat. Ini kata BPUPKI, kemudian ini anggotanya sekitar 62 orang atau 60-an orang lah ya. Ada wakil ketua muda dan wakil ketua muda atau wakil ketua, ada 2 wakil ketua ya. Satu dari Jepang, Ichi Bangase Yusho itu dari Jepang, dan satu lagi Suroso dari Indonesia, Nah, ini 3 tokoh yang mengajukan usulan, yaitu nanti Moh Yamin, Prof. Supomo, dan Soekarno. Jadi ada 3 tokoh itu dalam BPUPKI yang mengajukan usulan rumusan 5 dasar itu. Ini di sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 7 Juni 45. Nah, ini Muhammad Yamin itu melontarkan gagasannya 29 Mei. Ini yang dipakai yang biasanya yang tertulis itu rumusannya. Kemudian ya mirip mirip Pancasila lumayan ya. Kemudian Supomo ini 31 Mei. Kemudian ini persatuan keluargaan seimbang batin musyawarah keadilan rakyat. Kemudian Soekarno ini mengajukan 5 dasar nasionalisme internasionalisme, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang kebudayaan. Nah, tapi beliau juga mengajukan alternatif jika 5 sila tersebut tidak disetujui, melontarkan Trisila dan Ekasila. Ini sejarahnya seperti itu. Ini yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila ya usulan Soekarno ini 1 Juni ya, lepas dari kontroversi yang ada. Eh, dalam buku yang pernah saya baca ini mengapa apa ya istilah Pancasila ini yang pertama melontarkan Soekarno.
sebagai suatu istilah. Sebelumnya si Muhammad Yamin sama Prof. Supomo belum dari Soekarno. Nah itu yang salah satu melatar belakangi Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Ya. Sekali lagi lepas dari kontroversi karena ada yang beranggapan ahli sejarah tepatnya yang lebih pas harusnya 12 Juni. Ya. Yaitu Piagam Jakarta. Nah kemudian dibentuk panitia 8 setelah 3 tokoh tadi mengumpulkan. Nah panitia 8 ini atau panitia kecil ini kemudian menghasilkan, tapi ada udah mengerucut ya, udah ada mengerucut, tetapi masih ada faksi yang ada 2 kutub lah masih. Jadi panitia 9 ini tugasnya kan menampung aspirasi dari para anggota 60-an itu, dan setelah dikumpulkan itu ada 2 kecenderungan ini mengenai apakah tanah dari kelompok mana, kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Kemudian BPPKI kemudian menjembatani bentuk panitia 9 dan Soekarno dan seterusnya ini, yang kemudian akhirnya ada titik temu ya, yaitu sebagai Piagam Jakarta 22 Juni 45. Ini rumusannya Pancasila hampir sama dengan sekarang ini, kecuali di sila 1 yang memang ada usulan dan dinamika. Saya pikir teman-teman juga paham karena materi ini ya sudah mulai SD diajarkan sampai perguruan tinggi pun juga diajarkan. Kemudian BPPKI dibubarkan 7 Agustus dibentuk BPKI, Jogoju Junpei Inkai, bahasa Jepangnya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno Hatta, ketua dan wakil ketua. Anggotanya lebih sedikit, 21 anggota. Nah, sebetulnya Jepang itu akan memberikan hadiah ya kemerdekaan kepada Indonesia 24 Agustus sebetulnya, tetapi keburu dia menyerah karena Hiroshima dibom oleh sekutu 6 Agustus 45, kemudian Nagasaki 9 Agustus, akhirnya 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat. Dan setelah itu ada peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus di mana Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok dari Jakarta, kemudian istilahnya ya kayak ditantang atau dipaksa, bisa nggak segera merdeka Indonesia, mumpung ya Jepang nyerah udah kembali ya dia banyak kembali ataupun sebagian sudah meninggal ya, sementara Belanda sudah pergi, jadi ada vacuum of power. Kemudian akhirnya ada kompromi, pulang dari Rengas Dengklok, kemudian merumuskan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda ya. Rumah Laksamana Maeda ini sebetulnya juga tentara Jepang Angkatan Laut ya, dia sebetulnya pro kemerdekaan Indonesia, dan dia memfasilitasi rumahnya ya yang 2 lantai itu untuk merumuskan naskah proklamasi di mana ya. Nah kemudian PKI tadi ya. Oke, oh ini ya. Kemudian 17 Agustus proklamasi, 18 Agustus itu sidang pertama PPKI yang dengan agenda mengesahkan UUD 45 dan memilih presiden dan wakil presiden. Nah ini sejarah harinya Pancasila, ini sidang pertama PPKI, penetapan 45 dan Pancasila dan penetapan presiden wapres, kemudian juga membentuk komite nasional. Nah, dulu yang mengusulkan Soekarno-Hatta adalah presiden wakil presiden adalah Otto Iskandar Dinata ya. Kemudian disepakati secara aklamasi oleh anggota PPKI.
Kemudian 19 Agustus ini ada sidang kedua. Ini penetapan ada 12 kementerian ya pada saat awal kemerdekaan dan juga ada 8 provinsi. Tapi 8 provinsi jangan dibayangkan seperti provinsi sekarang ya. Jadi misalnya provinsi Sumatera itu seingat saya ada satu provinsi sendiri, nanti Maluku ada, Sulawesi, Kalimantan, Jawa ada beberapa, saya lupa ada 2 atau 3 itu. Total 8 provinsi. Ya belum itu dulu ya Papua belum. Di antaranya itu. Nah, kemudian ini ada pembentukan yang agenda sidang ketiga 22 Agustus pembentukan KNI dan Badan Keamanan Rakyat. Ya semacam cikal bakal TNI lah ini, Badan Keamanan Rakyat. Ini 9 fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara ini biasanya juga sering keluar kalau tes. Ini saya nggak tahu kalau memang P3K ada Pancasila seperti disampaikan rumornya. Ini sebagai pandangan hidup, sebagai jiwa bangsa Indonesia, ini ada pengertiannya, nanti bisa dibaca sendiri. Seperti misalnya pandangan hidup ya Pancasila sebagai pedoman hidup namanya, atau way of life itu bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir batin yang beraneka ragam. Oke, nanti bisa dibaca, ini ada sebagai jiwa bangsa, kebudayaan bangsa, sebagai perjanjian luhur, sebagai sumber dari segala sumber hukum gitu ya. Maksudnya sumber hukum di Indonesia itu Pancasila. Kemudian cita-cita dan tujuan bangsa sebagai falsafah hidup bangsa. Falsafah ini juga sering keluar kalau misalnya ada tes dasar negara sebagai ideologi bangsa. Nah, kemudian ini adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ini kita ambil dari Eka Prastia Pancakarsa di zaman itu baru, tapi saya pikir nggak masalah ini ya. Ini ada contoh-contohnya, misalnya sila pertama apa saja, kemudian sila kedua apa saja, sila ketiga ini ya kata-kata kuncinya lah, 1, 3, 4, 5. Meskipun menurut saya ini ada beberapa contoh yang agak mungkin ya kadang-kadang dekat dengan yang lain, maksudnya pengalaman Pancasila-sila yang lain. Biasanya sila kelima itu dengan sila kedua itu agak beberapa hal yang agak mirip. Kadang-kadang juga ada yang dengan sila ketiga. Tapi yang potensi yang agak mirip ya bukan mirip sebetulnya. Ya kalau orang seringkali susah membedakan. Tapi kalau yang eh, dengan memahami ini mungkin bisa membedakan sila kelima, sila kedua apa dan sebagainya. Kalau sila kedua kan intinya humanisme ya, humanisme. Ya memanusiakan manusia gitu. Dan itu sifatnya sebetulnya universal, tidak hanya di Indonesia. Tetapi kalau sila kelima ini bingkainya lebih ke nasionalisme, bingkai kebangsaan Indonesia ya, sila kelima ini. Ini beberapa presiden, ya bukan berapa ya, tapi presiden sejak Soekarno sampai Jokowi ini yang mungkin ya kebijakan-kebijakan terkait dengan Pancasila. Ya terakhir ini bentuk Badan Pembina Ideologi Pancasila ya, BPIP. Nah, kemudian ini UUD 45 ini secara historis sebetulnya mirip dengan Pancasila. Jadi Pancasila lebih dulu baru UUD 45 dirumuskan. Dia merupakan konstitusi tertulis. Kalau tidak tertulis namanya konvensi. Jadi mungkin saya lewati. Nah ini ya terkait dengan UUD 45 sebelum dan sudah amandemen ya.
amandemen tahun 2002, akhir 2002. Oke, ini konstitusi negara kita yang pernah berlaku. Ini kemarin sudah saya sampaikan dan ini ya ini ada apa namanya? Ada kaitannya ya. Kemarin kan saya sampaikan terkait dengan dasar, misalnya dasar pemilu 55. Kemarin kan dasarnya UUD sementara 50 ya. Dan ini sempat 5 kali konstitusi yang pernah berlaku hingga sekarang. Mulai UUD 45, kemudian RIS, kemudian UUD sementara, kemudian kembali ke pasca dekret ya, pasca dekret Soekarno itu kembali ke 45, kemudian Soeharto juga masih sama UUD 45, kemudian baru reformasi itu udah amandemen. Oke, ini detail dari masing-masing konstitusi, nanti bisa dibaca. Ini tanggal-tanggal amandemen. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hubungan pembukaan dari Nasional 45 dengan Pancasila. Kemudian nanti hubungan apa pembukaan dan barang tubuh dan pembukaan dengan proklamasi. Nah ini berikutnya adalah rangkuman apa namanya terkait dengan UUD 45 atau konstitusi. Sebagian ini berkaitan dengan tata negara juga. Oke, ini menurut saya pasal yang agak penting di UUD 45 terkait pemilu ya pasal 1 ini. Jadi pasal 1 kalau bisa ya dikuasai lah ini. Bahwasanya kedaulatan bagi tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah ini pasca amandemen ada 8 lembaga tinggi negara, jadi nggak ada lembaga tertinggi. Tapi adanya lembaga tinggi negara ada 8, BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Nah ini kalau trias politika ya, ini pemisahan kekuasaan, kalau legislatif DPR, eksekutif Presiden, dan apa namanya MA dan MK ini sebagai yudikatif. Ini tugas wewenang MPR, bisa dibaca sendiri. Ini wewenang kewajiban dan hak dari apa namanya Presiden dan Wakil Presiden. Ini ada amnesti dan seterusnya apa namanya hak dari atau kewenangan dari Presiden adalah amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan lain sebagainya. Izin sebentar ini ada yang teleponnya. Oke, saya lanjut. Ini pasal 6 ya terkait dengan terutama Presiden dan Wakil Presiden kaitannya dengan pemilu juga. Jadi apa namanya Presiden ini harus mendapatkan suara lebih dari 50%.
Dan paling sedikit 20% itu tersebar eh, dan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi. Kemudian ini yang DPR nanti bisa dibaca sendiri. Sebetulnya ini konstitusi, cuma ini kita buatkan dalam bentuk apa namanya, ya istilah saya bulkonah, bulat-bulat kotak panah, dalam bentuk eh, infografis. Kemudian nanti bisa dibaca. Dan yang DPR mungkin yang nggak penting, ini fungsinya ada 3: legislasi. Fungsi legislasi itu pembuat peraturan, pembuat regulasi atau aturan, kemudian fungsi anggaran atau budgeting, dan lagi fungsi pengawasan apa namanya, jalannya pemerintahan atau fungsi controlling. Biasanya ini. Kemudian ini hak dari apa namanya DPR, ada interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Nanti pengertiannya apa? Sebetulnya di belakang ada nanti penjelasan. Oke. Ini DPR ya secara cepat, nanti DPD. Ini pemilu itu pasal 22E ini teman-teman saya harus kuasai, karena itu hal yang salah satu hal yang prinsip dari pemilu. Jadi ada 8 lembaga tinggi negara, ini sudah dijelaskan ya secara eh, cepat bagaimana tugas, wewenang, dan kewajiban. Oke, ini pasal mengenai agama dan apa namanya warga negara itu saya pikir juga lumayan penting. Yang warga negara maksudnya yang setiap warga punya hak untuk apa namanya berkumpul, berserikat, mengemukakan pendapat secara lisan atau tertulis. Itu di pasal 28 ya, 28 itu 45 terkait dengan ya hak tadi ya, hak dari warga negara. Oke, ini mungkin cepat dan ini Bhinneka Tunggal Ika itu biasanya yang poin penting itu ya cuma satu ini. Itu diambil dari buku apa, karangan siapa. Jadi dari kitab Sutasoma karangan Muntatular. Muntatular ini adalah apa namanya zaman Majapahit ya waktu itu. Dan satu lagi kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang tidak dipisah jadi Bhinneka, memiliki makna ragam, eh, Bhinneka Tunggal atau satu, dan Ika adalah itu, Ika adalah itu. Ya. Oke, nanti teman-teman bisa baca nih, saya ambil dari referensi yang ada di sebetulnya websitenya apa ya, Kementerian Pendidikan misalnya. Ini sejarah dari apa namanya buku KKWin Sutasoma itu
Dulu awalnya semboyan itu panjang ya, Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangura. Kemudian akhirnya dipangkas menjadi Bhinneka Tunggal Ika saja. Oke, nanti bisa dibaca sendiri terkait wawasan Nusantara. Oh, wawasan Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika ya. Kemudian ini NKRI, ini posisi apa, batas-batas wilayahnya dan letaknya. Landasan hukum NKRI. Ini ya, nah ini beberapa ahli terkait dengan usaha negara. Kemudian ini beberapa tokoh yang dari kejahatan apa Tuhan atau yang lain. Wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang bangsa itu sebagai negara kepulauan. Ini cara ringkas ya. Dulu istilah Nusantara pertama dicetuskan oleh Gajah Mada juga ya. Bentar. Ini gambar Gajah Mada ya. Oke, ini ini pengertian wawasan Nusantara, cara pandang bangsa terhadap rakyat bangsa dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, udara, di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pertahanan keamanan. Ini tujuan wawasan Nusantara ada 3 secara umum. Kemudian fungsi wawasan Nusantara, yang warna merah itu fungsinya gitu. Kemudian ini tujuan wawasan Nusantara. Kemudian ini asas-asas wawasan Nusantara, solidaritas, kejujuran, kesamaan tujuan, keadilan, dan kerjasama. Ini apa namanya, deklarasi Juanda. Itu sebetulnya tokoh Muhammadiyah ya, Juanda. Dan dia apa namanya, sebagai utusan RI untuk membuat perjanjian, saya lupa nih. Perjanjian. Dan ini terkait dengan apa namanya, ya deklarasi Juanda itu. Batas yang antara lain mengatur terkait dengan batas perairan Indonesia. Ya, nanti bisa dibaca. Nah, ini ruang lingkup dari usaha Nusantara banyak keempat ini. Baik kesatuan kesatuan politik, kemudian sosial budaya dan ekonomi dan pertahanan kami. Oke, ini peristiwa-peristiwa penting di Nusantara. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Mulai dari VOC masuk ke Indonesia sampai politik etis. Jadi manajernya ya. Ini organisasi awal kemerdekaan dari Budi Utomo, Serikat Islam, Indonesia Partai Muhammadiyah NU, Majelis Islam Ala Indonesia, PKI. Oke, kemudian organisasi awal kemerdekaan ini ada yang menonjol Budi Utomo, Serikat Islam, Indonesia Partai,
Muhammadiyah, NU, Majelis Islam lah. Ini nanti bisa dibaca. Sumpah Pemuda. Ini setelah kemerdekaan ada sidang apa namanya dengan ada sidang WPKI pasca proklamasi, dana masuk lagi dan seterusnya. Ini diplomasi, ada melibatkan perjanjian Negajati, Renville, Tromroyen, dan KMB, Konvensi Meja Bundar ya. Kemudian ini yang terakhir ya, pembagian kuasa Indonesia, sistem pemerintahan presidensial. Ini pembagian kekuasaan dari DPR, DPD, MPR, Wakil Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, kekuasaan YouTube, dan Komisi Yudisial. Oke, ini sudah kalau ditanya rekan ini sudah berusaha untuk membuat rekan juga. Dan saya kira masih muat di jembatan. Nanti dong. Nah, ini beberapa kerajaan yang tertuang di sini. Oke, saya lanjutkan. Oke, nanti bisa dibaca ya. Kemudian yang ini kamu kan sedang Putra dekat sama situ adalah ini berapa tapi cukup banyak kerajaan dengan apa namanya materi-materi khususnya. Oke, ini saya kira itu Pancasila nanti bisa dibaca sendiri, Pancasila dan lain-lain. Mungkin sampai sini barangkali ada teman yang feedback ya, bertanya atau yang lain silakan. Monggo. Sekarang jam berapa nih ya? 21.18 ya. Oh, pas 2 jam ini ya. Oke, silakan kalau ada feedback terkait dengan materi ini, termasuk tambahan ini Pancasila ya. Apakah ada? Nanti materi di-share ya. Halo, teman-teman. Kalau saya cukup, Pak. Cukup ya. Ya. Oke. Yang lain gimana? Cukup juga. Nanti ada beberapa file, ini paling enggak ada 3 file ya nanti kita share ya di sini nanti.
Ini nggak ada feedback seperti kemarin, atau mungkin sudah terlalu malam ya? Di mana? Di waktu Indonesia Tengah mungkin sudah jam, kan mungkin lagi, tapi sudah jam berapa? 22 lebih ya, jam 20. Ini teman-teman rata-rata kan kerja ya. Meskipun PPK sama Panwasa kelihatannya lebih santai. Oke, ada feedback. Sorry kalau cukup ya nggak apa-apa juga sih. Nanti besok kita coba tryout yang pertama. Kita mungkin pagi atau siang nanti dikerjakan ya waktu longgarnya kapan, terus besok materi yang ketiga ya, dan nanti TO nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti 5 kali tryout sebanyak 5 kali 90 soal itu nanti akan kita bahas ya, istilahnya kita cocokkan. Meskipun di tryout nanti sudah ada skor ya, dan ada jawaban yang benar ya. Oke, apakah cukup teman-teman? Cukup, nanti ya kita share ini. Artinya cukup banyak. Hah? Tanya terkait tryout, Pak. Gratis? Ya gimana? Terkait tryout itu besok pakai Google Drive. Nah, terus ketika hasil kerjaan kamu itu bisa diterima buat evaluasi yang salah yang mana, yang benar yang mana, biar Bisa. Jadi settingan kita ini pakai Google Form ya. Kita masih sederhana ya, nggak pakai aplikasi. Dan nanti setelah mengerjakan 90 soal itu akan keluar skor dan jawaban yang benar. Gitu. Jadi, dan itu bisa, setahu saya bisa dikerjakan berulang-ulang gitu. Ulang-ulang Oke, siap. gitu. Tapi besok saja biar ini asumsinya teman-teman kan bekerja ya. Nanti di sela-sela apakah pas istirahat atau sorenya pas habis pulang gitu. Ya, ini tergantung ini. Jadi, tapi seandainya nggak mengerjakan karena sangat sibuk sekali, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan itu bisa dikerjakan mungkin besok. Jadi linknya kan nggak kita tutup ya. Gitu kita share nanti ya, bisa dikerjakan taruhlah besoknya lagi ya nggak apa-apa juga. Oke, itu terkait dengan tryout nanti akan disampaikan di grup ya. Grup. Oke, ada yang lain lagi? Kalau memang belum ada ya berarti ya mungkin disimpan dulu nggak apa-apa. Besok materi yang agak berat, besok itu kayaknya materi yang berat. Gunakan pelanggaran, sengketa, dan perselisihan hasil pemilu, PHPU. Itu memang menjadi ya apa, Bawaslu punya peran juga di sana sehingga PHPU kita tambahkan. Gimana, ada feedback lagi? Kalau nggak ada ya nggak apa ya. Mungkin kita cukupkan sekian. Mungkin dari saya mohon maaf banyak kurang-kurang ya. Kalau nanti ada usulan nggak apa-apa. Materi nanti akan diberikan secepatnya ya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat